hati dan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyi, kita masuk rumahnya memuji dan menyembah Dia. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita menyanyi hari ini ku rasa bahagia. Semua menyanyi ya.
Tuhan, kita kembali memuji Tuhan, bernyanyi, baca kitab suci, doa setiap hari. Kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami agar kami layak membaca dan mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Kita bersyukur pada hari ini adik-adik dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dan akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini lewat YouTube Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Juata Tarakan. Nah, adik-adik, pada suatu hari ada kejadian kebakaran di rumah lantai 2 sebuah keluarga. Di lantai 2 tersebut ternyata masih ada seorang anak yang terjebak. Ayah dari anak itu pun menyuruh anaknya untuk melompat ke bawah. Anaknya pun merasa ketakutan karena dia tidak berani untuk melompat ke bawah. Akan tetapi ayahnya pun terus memanggil anak tersebut untuk melompat ke bawah. Lalu ayahnya berkata, "Lompat saja nak, jangan takut, bahwa nanti ayah akan menangkapmu dari bawah." Tetapi anak itu pun berkata kepada ayahnya, "Bagaimana aku dapat melompat ke bawah? Aku tidak dapat melihat ayah." Tetapi ayahnya pun berkata, "Jangan takut nak, lompat saja," bahwa ayahnya pun akan menangkapnya. Lalu pada akhirnya anak itu pun melompat dengan penuh kepercayaan dan keberanian. Anaknya pun akhirnya melompat ke bawah dan ayahnya pun menangkap anak itu dengan selamat. Nah, adik-adik, anak-anak itu ternyata memiliki iman. Dia dengan penuh kepercayaan, dia akhirnya melompat dari atas ke bawah. Dan ayahnya pun akhirnya mendapatkan anak itu dan menolong anak itu dengan selamat. Nah, kita pun juga harus memiliki iman seperti anak tersebut, karena iman adalah dasar hidup orang percaya. Kita hidup, kita percaya kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena kita hidup beriman, berarti kita yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang kita harapkan, dan kita mempunyai kepastian untuk yang tidak kita lihat. Nah, artinya kita hidup beriman kepada Tuhan, berarti kita percaya kepada firman Tuhan bahwa kita akan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, ya. Jadi kita hilangkan segala ketakutan kita, kecemasan kita, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita, karena Tuhan yang menjamin hidupnya. Tuhan juga senang kalau kita hidup beriman kepadanya, karena Tuhan akan menolong kita dan akan memampukan kita. Nah, adik-adik, ada banyak contoh tokoh-tokoh di Alkitab yang memiliki iman yang besar, yang kuat kepada Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan. Mereka
mereka juga percaya bahwa janji-janji Tuhan itu bahkan digenapi. Mereka taat kepada Tuhan. Ya, sebagai orang-orang yang tulus, yang setia, yang percaya kepada Tuhan, itu ketika kita hidup beriman kepada Tuhan, kita akan menerima mahkota kemuliaan Tuhan yang kekal. Ya, sebagai orang yang percaya, kita akan menerima mahkota kemuliaan Tuhan yang kekal. Nah, adik-adik, sambil menunggu kita dapat menerima mahkota kemuliaan Tuhan, kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sebagai orang yang percaya, kita rindu pasti ingin menerima dan mendapatkan mahkota kemuliaan yang kekal itu. Nah, adik-adik, kita harus hidup, menjalani, kita harus beriman kepada Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita harus selalu membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menuntun kita menjalani hidup yang beriman kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Tibalah saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah boleh kami dengar, bisa kami dapat mengerti dan memahami dan praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berikanlah kami iman, biarlah kami yakin dan percaya kepadamu. Ya Tuhan, berkatilah kami juga ya Tuhan, anak-anak-Mu, sekolah minggu-Mu, berkatilah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami ketika kami belajar dan bermain. Ya Tuhan, berikanlah kami selalu kesehatan, kekuatan. Ya Tuhan, meskipun dalam masa COVID ini ya Tuhan, tidak menjadi halangan kami untuk selalu mau beribadah kepadamu, mendengarkan cerita firman-Mu. Ya Tuhan, berkati juga kakak-kakak pembimbing kami, kakak guru sekolah minggu kami, yang selalu senantiasa mengajarkan kami. Berkatilah mereka ya Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kakak pelayan-Mu. Engkau berkati mereka ya Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan juga. Ya Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami. Berikanlah kedua orang tua kami selalu kesehatan, kekuatan. Jagalah mereka ya Tuhan. Biarlah dalam setiap pekerjaan mereka Engkau buat berhasil. Ya Tuhan, berkati juga gereja kami, pendeta kami, dan majelis kami. Berkati semua orang yang bergerak dalam gereja kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga bangsa Indonesia kami yang pada saat ini ya Tuhan, kami masih terkena dampak COVID ya Tuhan. Biarlah semuanya ini bisa berakhir dan kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati tenaga medis, dokter, perawat kami semuanya ya Tuhan, yang sekarang ini melawan COVID ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa hidup kembali lagi ya Tuhan, normal ya Tuhan. Biarlah nanti ya Tuhan anak-anak-Mu bisa kembali bersekolah, bermain, dan lebih lagi ya Tuhan, pergi beribadah sekolah minggu dan kami bisa ketemu anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, inilah doa kami, ampunkanlah salah dan dosa kami, dengarkanlah doa kami, sempurnakanlah doa kami, karena Engkau-lah yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi Yesus pokok dan kita lancar. Tinggallah di dalam
selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, demikianlah ibadah kita saat ini. Tetap jaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamanya, meskipun